Oke, jadi untuk hari ini, kita akan lebih ke arah praktikal ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang udah ikut, webinar sebelumnya gitu ya, interesting banget, teman-teman udah dikenalin tentang, program kita, terus bagaimana AI secara general dan secara spesifik gitu ya. Dan di sini, kita akan coba, praktikkan gitu ya. Jadi di sini lebih ke arah, praktik untuk membuat, aplikasi gitu ya dalam, penggunaan, AI itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang AI, ada yang tahu nggak AI itu apa? Boleh dong di-share, AI itu apa? Atau teman-teman pakai AI buat apa gitu misalnya ya. Boleh open mic, eee, boleh chat juga gitu ya. Ada yang udah pakai AI-nya pakai apa? Kecerdasan buatan, yap betul. AI itu kecerdasan buatan. Contohnya apa nih yang teman-teman udah rasakan sampai saat ini? Ya tentunya ya kan AI lagi rame ya, pasti. Langsung di-mention sama Ivan ya, ChatGPT. Ada lagi kah yang lainnya? Bard. Wah ya nih ini ya sesuatu yang baru tuh dari sebenarnya nggak baru ya, itu, ChatGPT-nya by Google gitu ya. Kalau Photoshop AI, ya betul tuh. Sekarang AI bahkan bukan hanya bisa nge-generate, teks ya, melainkan dia bisa nge-generate foto juga tuh. Jadi kalau kita rasakan mungkin AI itu everywhere ya teman-teman sekarang. Semuanya ada AI-nya, tools-tool udah ada AI-nya, so jadi teman-teman worth it banget, untuk mempelajari AI lebih jauh. Oke, hari ini, bahasanku kita akan, praktis ya teman-teman. Jadi akan ada coding-codingnya gitu ya. Bisakah AI menciptakan AI? Wah itu pertanyaan next next ya gitu. Kita bahas nanti di sesi Q&A. Ya tapi aku set up rules dulu kali ya. Teman-teman di sini, rules-nya, santai aja sih kalau sama aku gitu. Jadi kalau misalnya nanti pada saat sesi pemaparan, teman-teman pengen bertanya gitu atau ada kode yang kurang jelas atau misalnya teman-teman ada penasaran pengen dicoba ini, pengen dicoba itu, teman-teman boleh open mic atau boleh, raise hand, open mic terus, langsung aja di atau di chat juga boleh, nanti saya akan, sigap juga lihat chatnya teman-teman gitu ya. Nah, hari ini apa yang kita bahas, kita akan membuat project namanya ini ya, Emotion Apps gitu. Jadi kalau teman-teman biasa gunain ChatGPT gitu ya, kalau ChatGPT dia kan, AI yang nge-generate teks berdasarkan konteks dari prompt yang teman-teman berikan di inputannya ya, teman-teman. Nah, kali ini kita, tidak bermain dengan teks ya teman-teman, kita akan bermain dengan image gitu ya. Jadi di mana, nanti kita akan melatih sebuah AI atau mesin agar bisa mengenali, emotion gitu ya, emotion dari, sebuah image gitu, entah entah itu happy, entah itu sad, entah itu, disgusting atau lain-lain. Nanti kita akan coba train, AI tersebut agar bisa mengenali berbagai emotion gitu ya. Nah, teman-teman boleh kalau mau ikutan disiapkan dulu, ininya, project apa, Visual Studio Code-nya. Kalau yang udah install silahkan dibuka, di sini kita akan gunain Python ya, teman-teman. Ada yang pernah pakai Python nggak? Atau teman-teman di sini, udah ada yang udah pernah coding semua atau ada yang belum pernah coding sama sekali nih? Boleh, tahu dulu mungkin? Biar aku tahu mayoritas di sini, oh udah familiar dengan coding, jadi kecepatannya bisa ku atur, bisa ku sesuaikan. Oh banyak yang pernah ya teman-teman di sini? Belum pernah pernah. Oke, kalau pernah boleh share dong bahasa pemrograman apa atau signature signature bahasa pemrogramannya teman-teman apa nih gitu? Oh entah apa itu Python, Golang, Golang ya Richard, JavaScript ya, Python juga banyak nih. Oke, Python udah banyak juga ya, Dart. Wah, menarik nih ada yang pakai Dart, bikin Android berarti ya, C++.
Nah, ini kalau ngelihat dari chat-nya udah banyak yang pakai Python nih, berarti bakal banyak yang familiar ya. Mudah-mudahan dengan kode yang aku bikin dan aku persembahkan ke teman-teman di sini, pada familiar ya. PHP, ya, R juga, oke good. Oke, aku langsung buka aja ya project-nya teman-teman. Jadi di sini, aku bikin filenya pakai Jupyter Notebook. Jadi itu salah satu, tools juga ya di Python agar bisa ngetes, kode-kode Python secara berurutan gitu ya. Nah ini sih yang menarik dari Python tuh. Jadi extension-nya itu, .ipynb, aku buka aja. Nah di sini ada serangkaian, eee, materi ya yang akan aku paparkan di, kesempatan malam hari ini. Eee, Kalau kita lihat di outline-nya, ada banyak ya di sini. Kita akan coba nge-train sebuah model, AI tentunya, yang bisa mengenali, emosi dari sebuah foto yang tadi ku sampaikan. Mulai dari installation-nya, kita butuh package apa aja di Python tentunya kan. Terus kita, mulai inisialisasi model yang akan kita gunakan, dan di sini kita akan pakai PyTorch ya, teman-teman. Salah satu, eee, framework, untuk deep learning gitu ya. Yang populer dan kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, ChatGPT itu kan by OpenAI ya, itu pakai PyTorch juga untuk ininya. Jadi ini harusnya common ya untuk saat ini dan worth it banget buat dipelajari. Lalu kita akan preparing dataset yang akan kita latih ya tentunya. Jadi, like a babies gitu ya, pada saat babies, lahir, eee, kit tentunya udah terbentuk neurons di otaknya gitu ya, tapi, otaknya itu belum dapat informasi untuk mengenali, informasi apapun gitu. So, di sini kita akan ajarkan, jadi bukan babies lagi tapi mesin gitu ya. Kita akan ajarkan mesin untuk, mengenali data yang sudah kita siapkan di sini. Jadi, kita akan ada di level, atau di materi preparing dataset dan data loader. Tadi ada yang mention, ada minimal spek nggak untuk, coding ini? Sebenarnya ada teman-teman, nanti di-share lagi untuk spek kalau teman-teman tertarik join. Tapi, tenang aja, kalaupun, ada beberapa spek yang kurang, nanti ke depannya kita bakal pakai, kayak apa ya namanya tuh, Google Colab kalau teman-teman pernah dengar mah. Ya, kita kalau di situ kan jadi di di server gitu, main-main tentang AI-nya, install-install-nya dan apapun itu. Lalu kita akan level ke, mulai ke topik namanya training dan validation. Nah, jadi tentunya setelah kita siapin modelnya, kita siapin data yang akan kita ajarkan ke model tersebut, baru kita akan mulai ke topik training. Nah, ini adalah topik yang paling penting ya, di mana kita mulai melakukan, fine tuning ke model yang telah kita siapkan. Setelah fine tuning itu selesai, sambil fine tuning berjalan, kita juga validasi hasil pembelajarannya. Apakah model tersebut sudah bisa mengenali foto, tersebut dengan baik atau tidak, gitu ya. Baru kita akan visualisasi, hasil trainingnya gitu, ya, bisa tervisualisasi end to end. Apakah model kita udah belajar dengan baik atau belum. Yang terakhir kita bakal bisa save model tersebut, model yang telah kita latih nantinya, dan setelah kita simpan model yang telah kita latih, baru kita akan gunakan model tersebut untuk kebutuhan aplikasi kita tentunya ya. Nah di sini, sebelum mulai boleh ya kalau ada yang mau bertanya-tanya dulu silakan. Jadi aku mulai dari nggak dari awal teman-teman, aku coba mulai dari use the model dulu. Jadi, aku bakal mulai dari, ujung gitu ya, dari output-nya dulu. Sebenarnya output yang akan kita buat di sesi pre-trial class ini tuh apa sih? Ya, jadi output-nya adalah model yang telah dilatih dan bisa mengenali, eee, wajah gitu ya, bisa mengenali emotion dari wajah. Nah, di sini aku udah siapin, folder namanya model dan aku udah siapin folder master. Di sini ada model yang aku bikin pakai PyTorch, namanya emotion, underscore model underscore PyTorch ya ini.
PTH. Jadi, ya kita akan coba gunakan model ini ya. Jadi aku akan mundur langsung ke use the model. Nah ini contohnya. Jadi, di sini aku siapin satu buah function ya teman-teman, satu buah function namanya predict image. Jadi di dalam function ini, aku butuh 2 parameter. Parameter pertama itu ya model path-nya. Jadi di mana aku simpen modelnya, untuk di-load ke function predict image ini. Nah ini alamat ininya ya, alamat path-nya. Kelihatan nggak teman-teman? Ah iya, itu dia yang aku tunggu. Jadi kalau bisa kekecilan boleh request ya, aku gedein sedikit. Segini cukup? Cukup Bang. Oke. Waduh Bang lagi. Kayak abang-abangan ya aku nih. Nggak apa, bebas. Oke. Nah, kalau udah kelihatan berarti ini aman ya. Jadi aku udah bikin satu function namanya predict image, balik lagi di sini, butuh 2 parameter. Parameter pertama yaitu model path-nya. Jadi aku akan coba load, ini, model yang telah kulatih sebelumnya dan aku akan coba predict ya dari sebuah foto. Parameter kedua itu target fotonya. Nah, di sini aku udah siapin, beberapa dataset foto yang coba akan kutebak lewat, model yang telah kulatih. Ya contohnya ini sih sebenarnya udah jalan. Fungsinya ada di sini, aku hide aja, karena kita nggak bakal terlalu fokus di sini. Ya jadi aku run aja dulu function-nya, terus, aku run. Nah di sini dia akan nampilin foto targetnya, dan model tersebut akan memprediksi apakah, foto tersebut itu happy, itu angry, atau itu, sad. Nah, kalau kita lihat sih dari sini memang kategorinya happy ya. Nah, untuk prediknya ini ada di bawah, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa, labels yang aku udah siapkan. Jadi, model yang aku latih itu dipersiapkan untuk bisa memprediksi dari label-label berikut ya, ada happy, disgust, sampai surprise. Kalau kita lihat foto yang aku kasih ini, dia, mempredik bahwa foto tersebut adalah happiness dengan, konfidensial yaitu 91, sekian persen. Jadi ini cukup pede ya si modelnya bahwa foto tersebut adalah happy. Ini sebenarnya dataset yang ini juga, aku latih ke modelnya tersebut, gitu ya. Coba kita pakai model yang lain gitu, misalnya yang di bawahnya, yang Anger, aku run. Nah, ini foto yang lainnya, Anger, dan dia ya, mempredik bahwa foto tersebut adalah Anger dengan 88%, confidence. Nah ini foto-foto yang memang aku latih gitu ya ke data ke model yang telah dilatih sebelumnya. Nah kita coba pakai fotoku sendiri gitu ya. Di sini aku udah siapin satu buah foto di folder dataset web happy. Ya di sini dataset, web. Nah ini web happy. Sini ini fotoku semua sih sebenarnya. Ya jadi langsung aja ya aku jalanin. Sini. Nah, ini dia, sorry ya, jelek. Jadi ada fotoku, dan kita lihat model apakah bisa menebak ya, dia bisa menebak ya, bahwasanya foto tersebut adalah happy. Nah, seperti itu teman-teman output yang akan kita buat di kesempatan malam hari ini. Nah, menarik ya teman-teman, dari sini kita bisa kembangkan ke berbagai hal. Gak tahu ya, teman-teman ada ide gak dari model yang telah kulatih ini misalnya bisa jadi aplikasi apa gitu mungkin? Kalau dikembangkan lagi atau dikolaborasikan dengan aplikasi lain? Ya boleh berpendapat ya di ini, di chat. Kalau ada ide, "Oh ini bisa buat aplikasi ini nih ternyata sebenarnya. Ini bisa buat itu, ini bisa buat ini," gitu ya, boleh sih. Face recognition, yap, ini face recognition, betul. Nama, model yang kita latih, topiknya face recognition. Jadi dia bisa mengenal, emotion recognition sih lebih tepatnya. Cek orang itu waktu atau enggak filter IG. Ya. Bisa jadi ya, cek orang itu ngantuk atau enggak, atau dia happy atau enggak mendengarkan FTC-nya boleh juga ya. Misalnya aku bikin platform web gitu, terus kameranya on, teman-teman harus on. Nanti aku bisa ngelihat gitu berapa persen sih orang-orang yang happy dengerin topik ini gitu, berapa teman-teman yang disgust mungkin ada
dengerin FTJ ini atau ada yang takut malah, waduh dengerin FTJ ini takut, nah bisa jadi kan. Cocok pas ospek, iya betul. Baik, seperti itu ya, kurang lebih untuk output-nya, bias untuk menerjemahkan arti buku. Ya, bisa lebih ke aplikasi-aplikasi apa ya, kayak sosiologi gitu ya, psikologi gitu ya. Jadi, wah, mesin bisa menebak ekspresi raut muka ya, udah kayak psikologi online aja gitu, betul kayak Lukman, kata Lukman. Oke, langsung aja ya kita lanjut, gimana sih caranya Kak bikin ini? Nah, kita akan, coba drill down satu-satu ya, gimana sih sebenarnya cara melatih model agar bisa mengenali wajah tersebut. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasannya, kalau di AI, pada saat kita melatih model tersebut untuk bisa melakukan sesuatu, itu tidak di-code secara eksplisit ya, melainkan dilatih atau di-fine tuning gitu. Jadi beda kayak programming yang, biasa gitu. Kalau programming yang biasa kan kita misalnya atur gitu pakai condition misalnya, jika, if condition-nya kayak gini, maka dia ngeluarin output kayak gini, jika kayak gini, maka ngeluarin output kayak gini. Jadi statik gitu, ketika dia kasih, di luar parameter yang telah ditentukan, paling kita buang ke else gitu kan ya. Kalau di bahasa pemrograman, kalau teman-teman sering coding gitu pasti familiar. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang pertama yaitu, train model for emotion recognition. Jadi di sini kita akan implementasi CNN, menggunakan PyTorch ya teman-teman, dan menggunakan ResNet. ResNet itu model pre-trained-nya ya teman-teman. Sebenarnya kita bisa bikin model dari awal. Jadi gini, kalau ResNet tuh dia udah dilatih sebelumnya sih. Jadi, kita tinggal, fine tuning lagi untuk kebutuhan kita. Tapi sebenarnya kita bisa bikin model sendiri, tapi ngelatihnya cukup panjang ceritanya gitu. Nah, CNN ada yang bisa jelasin nggak CNN itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah ngoprek-ngoprek atau baca-baca mungkin tentang CNN? Iya, di sini ada ya kalau singkatannya mah. Nah, kalau convolutional neural network ya, jaringan saraf tiruan. Kanal berita. Iya bener, bener juga sih CNN kanal berita. Tapi bukan itu ya. CNN itu salah satu, bagian dari, neural network gitu ya. Benar, ada tadi yang ada yang jauh juga ya, ya ini jaringan saraf tiruan atau, neural network gitu. Di mana dari, CNN tersebut biasanya digunakan untuk, melatih atau mengenali sebuah gambar atau image gitu ya. Jadi, model selain CNN itu ada banyak, ada transformer buat teks dan ya lain-lain. Nah di sini untuk instalasi yang teman-teman butuhkan untuk mulai praktisnya, teman-teman butuh install ini semua ya, pakai Python, pakai, install Torch, untuk Torch Vision-nya, untuk panggil, pre-trained modelnya, terus, NumPy, terus kalau yang 3 ini untuk visualisasi aja sih teman-teman, jadi, opsional. Karena di sini saya mau nunjukin jadi, saya install Matplotlib, Torch Summary, sama Torch Vision gitu ya. Baik, ya kita mulai ke, model initialization. Di sini udah mulai teknikal ya teman-teman, jadi boleh dikencangkan sabuk pengamannya, dasarnya ANN ya. Oke, di sini kita mulai inisialisasi, model yang akan kita gunakan dan yang akan kita latih. Nah, di sini ada penjelasan lebih jauhnya ya, bahwa CNN itu adalah jenis deep learning model yang efektif untuk pengolahan gambar. Nah, jadi untuk kalau teman-teman pengen, melatih sebuah model untuk mengenali gambar, entah itu untuk classification atau untuk, apa itu bisa gunakan CNN, gitu. Itu langsung di-install terminal VS Code ya, Kak? Iya, bisa di VS Code atau bisa di, ininya, di Jupyter Notebook-nya, kayak gini, pakai pip ya, pakai pipe, jadi bisa di-install. Kalau ini di lokal ya, jadi di lokalnya teman-teman nanti install-nya, di lokal laptopnya teman-teman, gitu. Di ini juga bisa ya, di terminal juga bisa. Kalau di, eee, di Jupyter Notebook juga bisa.
Nah, PyTorch ini kita akan gunakan ya sebagai programming environment-nya. Jadi ya ini environment base dari model yang akan kita buat dan ini dikembangkan oleh Facebook tentunya. Jadi harusnya common banget ya. Nah, ngomongin sedikit tentang CNN, jadi kurang lebih kayak gini ya gambarannya, teman-teman. Jadi seperti jaringan gitu ya, jaringan jaringan saraf neural network. Jadi kayak ini gambarannya dia input sebuah image foto ya ini dengan bentuk dua kayak gini. Dari foto tersebut dia dipecah menjadi pixel per pixel, terus per pixel itu dia dikirim ke model, lalu dia ngepredik angka apa dari gambar tersebut diklasifikasi menjadi sebuah output dan dia bisa tahu itu adalah angka 2. Nah, jadi model ini di sini ya ada beberapa layer gitu ya. Kalau kita lihat layer 1, layer 2, layer 3 dipecah-pecah sampai akhirnya dia menemukan kesimpulannya itu sendiri gitu. Nah, kenapa jadi ke sini? Oke. Sekarang coba kita mulai ya untuk ngebuat modelnya. Nah, di sini sebenarnya ada yang aku buat dari awal. Jadi kalau kita bikin model dari kosongan, itu jadinya kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini. Untuk init modelnya. Jadi aku bikin kelas namanya simple CNN. Terus ada 2 function yaitu init sama forward. Dan untuk layernya tuh sebenarnya ada di sini nih. Gitu. Ada beberapa layer, ada 6 layer gitu kalau kita lihat. Ada 6 layer dari model ini. Nah, nanti model tersebut dia belum mengenali wajah apapun gitu ya. Belum pernah di-train sama sekali kalau ini, jadi kosongan gitu. Jadi kalau kita print, jalankan, nah hasilnya seperti ini gitu. Eee, kalau langsung di-print kayak gini bentuknya kurang bagus ya, kurang informatif. Jadi aku bisa pakai ini function dari yang udah aku bikin pakai pakai ini torch summary untuk ngelihat model yang dibuat oleh torch torch summary-nya itu kayak gimana. Kurang lebih fungsinya kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi tinggal panggil summary-nya aja terus kasih modelnya dan ukuran dari output-nya itu gimana. Coba aku lihat ya, dari model yang telah ku init, itu kayak gimana sih sebenarnya summary-nya. Nah, kalau kita lihat, mmm, oke, harus dijalankan dulu fungsinya, sorry. Nah, ini dia. Nah, seperti ini, gambaran dari model yang telah kita init gitu ya. Ada ya ini untuk layer-nya, untuk kolom layer. Jadi ada layer layer 1, layer 2, dan layer berikutnya. Itu dengan output shape dan params-nya itu berapa. Di sini kita lihat bisa lihat beberapa informasi yang penting ya. Pada saat kita nge-init model yang kosongan. Nah, tapi kita nggak bakal gunain ini, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita nge-train model yang dari awal kayak gini, ini butuh dataset yang banyak banget dan butuh proses yang agak lama, karena ini dari awal banget. Jadi, ada cara lain agar proses fine tuning atau proses learning dari model itu bisa cepat. Jadi kita tutup dulu aja ini, tutup, ya ini juga tutup untuk summary-nya. Nah, sekarang kita akan gunain yang namanya ResNet. Ada yang tahu nggak ResNet itu apa? ResNet. Ada yang pernah nyoba ResNet? Ada? Kurang tahu? Belum, Kak? Oke. Ada yang udah pernah? Pernah dengar doang? Bagus. Kalau pernah dengar berarti ada ketertarikan atau seenggaknya pernah baca-baca tentang CNN ya. Karena ResNet ini salah satu model pre-trained untuk CNN ya. Jadi kalau yang baca-baca biasanya ResNet ini sangat terkenal ya. Oke. Aku buka ya ResNet, singkatannya Residual Network.
Jadi ini adalah jenis neural network yang digunakan untuk menggunakan proses training network. Jadi, singkatnya di sini tuh kita akan gunain model ini, model ResNet ini. Jadi ResNet, kita gunain bakal pakai ResNet yang 18. Jadi kalau kita pakai ResNet yang 18 itu artinya, dia versi yang paling ringan gitu ya, dan dia di dalamnya ada 18 layer. Kalau tadi kan kita bikin cuman berapa layer tuh, kalau yang bikin di sini, 4 layer, 6 layer. Kalau di sini dia udah bikin 18 layer gitu, dan dia udah dilatih sebelumnya, sama si ResNet ini dengan berbagai foto gitu ya, dengan, labels general yang udah dia kenali gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada linknya teman-teman, ya ResNet dari PyTorch. Di sini kalau kita lihat sih ada beberapa versi ya kalau ngelihat ResNet tuh. Ada versi yang 18, 34 sampai 152 layer. Tapi di sini kita pakai yang ini, yang paling ringan, 18 layer. Boleh nih teman-teman kalau mau coba-coba di sini ada contohnya juga. Kalau mau coba-coba tentang ResNet itu kayak gimana, bisa dijalanin nih ke Open Code Lab-nya gitu. Terus bisa dijalanin ini kode-kode yang ada di sini. Intinya sih dari kode di sini, dia input ini nih, input foto. Nggak tahu ini foto apa ya? Foto dog, foto apa ini? Foto, coba aku buka fotonya. Oke, nah ini dia. Dia si ResNet itu diinjek gitu foto ini nih, kalau kita lihat dari kodenya. Terus nanti dia disuruh nebak gitu foto itu tuh apa sih, dengan label yang udah ditentukan di sini nih, labelnya. Jadi dia ditebak dalam foto yang diinjek itu ada berapa kemungkinannya itu foto apa. Nah ini label yang dikenali oleh si ResNet, ada banyak. Harusnya sih ada 1000 ya, tapi ya coba dihitung aja. Tapi ini global ya teman-teman, kalau kita lihat dia ngeprediknya tuh global, jadi nggak spesifik untuk mengenali foto apa gitu. Jadi label-labelnya udah ditentuin di sini. Nah, aku udah coba jalanin sih, boleh ya teman-teman kalau mau coba dijalankan aja, ini online nggak perlu spek laptop kayak gimana-gimana banget, aku udah nyoba sih, tuh jadi dia bisa nebak gitu. Atau kalau mau nyoba-nyoba ResNet, kita bisa di Hugging Face, gitu. Kalau di Hugging Face ini enak ya, dia lebih ada visualnya dan nggak perlu jalanin kode-kode gitu, teman-teman bisa langsung coba aja di sini. Kalau ini nggak perlu jalanin kode-kode nih. Ini kecil banget ya, coba aku gedein dikit. Nah, ini dia. Jadi kalau ini dia udah bentuk aplikasi kayak gini ya dari Hugging Face. Eee, jadi teman-teman tinggal drop aja foto yang pengen ditebak oleh model ResNet ini, terus nanti dia output-nya bakal keluar gitu. Sebenarnya foto tersebut tuh mengandung apa gitu ya, dengan label yang udah ditentukan tentunya, yang tadi. Coba ya aku injek satu foto. Foto apa ya? Aku juga gak ada foto gimana banget sih. Eee, ya foto signature-ku aja ya ini, kayaknya. Nah ini, terus coba submit ya. Submit, terus dia bakal keluar output. Nah, apa nih? Abaya sweet groom, mortar board. Ya. Mungkin kalau gambarnya hewan itu dia bakal bisa nebak sih, itu hewannya hewan apa gitu. Boleh dieksplor aja, dicoba-coba. Ini aku juga ya, asal nyoba aja. Jadi intinya si ResNet itu udah, pernah di-training sebelumnya gitu ya. Dan gimana cara kita, initiate model ResNet-nya untuk kita gunakan, ke aplikasi kita. Nah, caranya ini kodenya teman-teman. Jadi simpel, kalau nge-load model pre-trained dari ResNet itu nggak perlu kode yang panjang-panjang kayak kita bikin sendiri ya. Kita cukup, pakai ini, Torch Vision, eee, diimport, sebagai model, dan model ini kita panggil ResNet 18 gitu. Nah dengan kayak gini kita udah dapetin model, ResNet-nya yang siap kita latih tentunya, simple. Ini kalau aku run juga hampir sama kayak tadi.
sama kelas yang kubikin gitu ya. Nah, kayak gini. Cuman ini jadi ResNet ya kelasnya. Terus di sini ada informasi beberapa layer. Ya gak enak juga sih kalau ngelihatnya kayak gini. Sama, aku akan coba gunain pakai get summary. Get summary itu kodenya yang tadi ya, yang di atas. Jadi aku bikin sebuah function aja. Nah, kalau kita lihat, nah kalau ResNet ini lah layernya ada banyak ya. Ini bisa di-scroll lagi sih sebenarnya. Nah, ada banyak. Tapi totally ini ada 18 layer. Dihitungnya jangan satu-satu gini ya. Jadi sebenarnya layer itu dihitungnya ada beberapa gini sampai max full ini. Jadi layer 1, layer 2 sampai layer berikutnya. Nah, di sini si ResNet ini dia nebak 1000 label gitu ya. Sedangkan nanti kita gak bakal melatih model tersebut sampai mengenali model sebanyak itu ya. Itu kebanyakan karena datasetku juga terbatas. Cuman ada 8 emotion, kecuali kalau aku ada 1000 emotion ya, mungkin bisa. Makanya dari itu kita harus sedikit ngubah model yang telah kita load di sini. Gitu. Caranya ini. Pakai torch and. Di sini kita panggil fungsi namanya linear. Nah, terus kita panggil layer terakhir gitu ya. Layer terakhir dari model yang di atas yang tadi. Yang di bagian 1000 tadi terus kita ubah menjadi 8. Kenapa 8? Karena kita bakal suruh atau akan kita minta si ResNet itu untuk mempredik hanya 8 layer aja gitu. Karena dataset emotion yang kupunya hanya 8 jenis emotion. Ya, jadi kita bisa run code ini aja. Nah, ini. Jadi 8 fitur output. Kalau kita lihat summary-nya, di sini yang awalnya dia ada 1000 layer, kita ubah jadi berapa nih? Nah, jadi 8 layer. Gitu. Nah, jadi dengan ini kita siap untuk melatih model ResNet kita dengan dataset yang sudah kita siapkan. Gitu. Simple ya, cara inisialisasi ResNet cukup kayak gini aja. Menggunakan PyTorch. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin sebelum aku lanjut? Aku clear dulu ya. Nah, ini kode summary-nya. Ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya? Oke, nggak ada. Kalau gitu aku lanjut ya. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu preparing dataset. Nah, ini satu hal yang penting juga. Setelah kita nyiapin model yang akan kita latih, kita harus siapin datasetnya. Dataset yang akan kita latih ke model tersebut. Di sini aku udah siapin dataset. Sebenarnya kita bisa ngumpulin ya dataset sendiri gitu, tapi kan jadi lama dan manual gitu. Nah, aku download aja ini dari dataset from Kaggle. Ini linknya. Jadi dataset yang aku gunakan di sini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau coba silahkan. Aku kirim di chat juga. Ya, ini datasetnya. Ini dari Hugging Face. Jadi kalau kita lihat di sini ada ada 8 ya, sesuai dengan layer yang kita udah siapkan tadi di akhir. Ada 8 jenis emotion yang ada di dataset ini. Jadi tinggal di-download aja, nanti dapat file image-nya. Setelah di-download, itu baru kita bisa masukin ke project kita. Aku di sini udah download. Terus aku udah simpen di sini di folder dataset. Di folder dataset, terus di folder namanya Kaggle. Nah, ini downloadannya. Ada Anger, ada Contem, Discuss, Peer, dan lain-lain. Ada banyak datasetnya. Nih. Nah, setelah di-download dan disimpan di project kita, baru kita akan prepare gitu ya. Prepare agar dataset yang telah kita masukin itu bisa dibaca oleh model kita nantinya, bisa di training gitu ya ke model kita. Nah, kita harus mentransformasikan gitu ya atau ditransformasi dan dinormalisasi
image yang kita masukkan gitu. Jadi kalau kita lihat ini image-nya salah satunya, salah banyaknya sih. Ya banyak lah kalau teman-teman download itu ada banyak face. Kalau aku buka di sini ya kayak gini contoh fotonya untuk yang Anchor, ini ukurannya 224 pixel. Jadi di sini kita harus transform, model tersebut menggunakan kode yang ini, gitu. Nah, di sini aku siapin 2 data transform. Yang pertama, data transform untuk train, untuk data latihannya yang akan kita latih ke model, dan data transform untuk validation. Jadi untuk memvalidasi fotonya. Nah, bedanya apa? Data train sama data transform. Bedanya di sini aku untuk data train ada tambahin, random horizontal flip. Di mana fungsi, transform ini berfungsi untuk, membuat versi yang di, flip gitu ya atau dibalik gitu. Agar bisa memiliki, varian data model untuk dilatih sehingga proses modelnya bisa lebih baik. Seperti ini teman-teman untuk kodenya. Sisanya ini untuk normalization aja. Jadi, grayscale ini untuk, fotonya jadi hitam putih dan kalau ResNet dia butuh, output channel-nya 3 ya teman-teman. Untuk sisanya ini di-resize saja jadi 32 pixel, terus dijadiin tensor dan di-normalize. Eee, Kalau aku jalankan ini nggak ada apa-apa, ini hanya konfigurasi aja teman-teman, ya. Kalau kita jalankan juga cara manggilnya nanti kayak gini, gitu, cara manggilnya. Tinggal panggil, value dari config yang akan kita gunakan. Untuk yang validation juga sama, kayak gini. Nah, di sini, aku pengen coba tes ya, menggunakan salah satu foto. Di sini aku bikin satu code untuk ngetes, output dari ini, dari transformasi image-nya. Di sini aku masukin satu foto namanya happiness, terus aku panggil transformer-nya di sini, transformer train, terus aku inject foto tersebut yang udah di-init di atas. Terus aku tampilkan hasilnya di sini. Coba kita jalankan ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman yang di bawah. Foto yang udah ditransformasi ini seperti ini nanti. Jadi kayak bentuknya jadi pixel per pixel gitu ya. Dan udah diaugmentasi juga jadi dibalik gitu. Awalnya kayak gini jadi kayak gini. Terus ada sedikit kombinasi RGB-nya juga gitu. Iya, karena ini pakai pil ya di iniin, jadi agak serem. So tapi, diginiin dulu ya si fotonya, agar, bisa dibaca oleh, model kita nantinya. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Oke ya, ini mah visual aja, jadi aku hide lagi. Terus kalau udah kita bikin config-nya kayak gini, terus kita bikin, kita panggil, dataset yang udah kita download di Kaggle tadi. Ini yang banyak ini. Aku tutup dulu ya sebentar, banyak banget. Nah di sini, ya ini kok kenapa aku langsung jalanin ya, tapi anyway nggak apa-apa. Nah, kita harus siapin yang namanya, da kita siapin train set-nya sama, data loader-nya. Nah, untuk train set ini kita ambil, image dari folder yang tempat kita nyimpen foto yang kita download sebelumnya. Jadi aku simpen kan di sini ya, di Kaggle, dataset Kaggle. Jadi aku arahin di fungsi image folder ini root directory-nya ke arah dataset Kaggle. Nah, untuk transformnya aku arahin ke config yang telah ku buat di atas, gitu. Nah, di sini apa sih dia ngapain? Dia bakal ngebaca train set ini bakal ngebaca keseluruhan, foto yang ada di sini beserta, eee, folder ini sebagai label, gitu. Jadi si train set ini bakal, berisi data ini. Nah, setelah itu dia harus dibikin data loader train set-nya.
agar ini bisa dibaca oleh modelnya. Dan di sini di shuffle ya. Kalau kita lihat ada parameter shuffle to, jadi diacak agar model yang akan kita latih bisa berlatih dengan data yang tidak berurutan gitu. Jadi dia bisa ngepredik berbagai urutan gitu. Jadi diacak dulu sininya. Kalau kita load ini nggak ada apa-apa sebenarnya. Nanti kita bacanya di pas training aja ya. Dan ini untuk validation-nya itu juga sama. Untuk validation-nya sama, manggilnya kayak gini, cuman variabelnya ku jadiin file set, validation set sama file loader, validation loader. Ini sama, cuman untuk yang transform-nya panggil yang transform. Bedanya nggak diaugmentasi aja kalau yang itu. Setelah itu aku simpen di sini, di satu variabel namanya data loader. Ini gunanya buat apa? Gunanya agar mudah diakses aja gitu. Jadi kalau ini kan satu-satu ya, train loader, train loader. Nah, train loader ini aku disatuin jadi sebuah variabel namanya data loaders. Biar nanti ngaksesnya gampang gitu. Tinggal akses data loaders aja untuk ngakses validation loader sama data apa train loader. Kalau kita run ya jadi kayak gini aja, digabung jadi sebuah objek. Nah, di sini aku pengen visualisasikan dataset yang udah ku download dan udah ku jadiin data loader gitu ya. Sama pakai Matplotlib. Di sini aku bakal ngitung ya. Sebenarnya aku punya dataset tuh berapa sih, terus labelnya ada apa aja gitu ya. Kalau aku run ini. Nah, ini ya dia. Statistik dari dataset yang aku punya nanti buat dilatih ke model kita. Gitu. Kalau kita lihat di sini untuk foto yang Anger itu ada 890 foto. Dan kalau kita lihat yang paling banyak memang yang happy ya. Sini. 1406 foto. Nah, jadi ini dataset yang akan kita punya dan akan kita latih ke model yang akan yang sudah kita init di atas. Gitu. Ya, seperti itu untuk dua topik pertama, yaitu model initialization sama preparing dataset. Ada yang ditanya dulu nggak? Sebelum kita masuk ke topik utama, yaitu training and validation fase. Ini topik utama dari fine tuning model kita nantinya. Ada yang ditanya dulu? 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Oke. Kita lanjut ya. Ini ada berapa peserta ini? Oh, wah, udah rame ya. Oke. Mantap, mantap. Kita lanjut ke topik utama di FTC kita hari ini untuk training sebuah model agar mengenali emotion recognition, mengenali emosi, yaitu training and validation fase. Nah, di sini yang pertama ada beberapa konfigurasi ya sebelumnya. Jadi kita harus ngedeclare model device-nya sama loss function-nya gitu. Nah, di sini ada dua. Jadi yang pertama itu kita panggil torch sama torch device. Nah, ini berguna untuk model yang akan kita latih itu pakai device apa. Nah, karena kita pakai torch, biasanya dia pakai GPU. Untuk panggil GPU, caranya dengan manggil device kita panggil yang ini kuda kosong. Berarti dia bakal manggil GPU default. Tapi kalau nggak ada di sini aku bikin handler. Kalau nggak ada kita pakai CPU aja. Gitu. Nah, lalu ya kita assign model kita ke device yang udah kita init di atas. Gitu ya. Jadi model kita akan ditrain dengan device GPU. Nah, untuk yang ini aku init satu variabel juga namanya creation. Dia manggil fungsi namanya cross entropy loss. Ini berfungsi untuk ngitung loss gradients ya. Gimana ya? Jadi intinya ya bahasa umumnya pada saat kita melatih sebuah model,
itu modelnya itu bakal ada sedikit melenceng gitu ya dari, nilai aslinya gitu atau label aslinya. Misalnya aku kirim foto happy, ternyata pas di-train dia malah nebaknya, surprise gitu ya, karena mirip happy sama surprise. Nah, si cross entropy ini nanti dihitung, loss-nya tuh berapa gitu. Kalau kurang, ya ini nggak ada apa-apa juga. Nah tapi, kalau ku cetak ini dia berhasil nge-init device, ini ya, GPU default dari laptopku. Oke, sekarang yang selanjutnya itu kita harus nge-declare, scheduler sama optimizer. Ini agar proses training kita bisa lebih cepat. Nah untuk optimizer-nya aku pakai yang Adam. Ini salah satu optimizer yang, sering digunakan juga untuk train, model dan ya, di Adam ini aku inject model parametersnya sama learning rate-nya aku set, 0,001. Nah, untuk, expire learning rate scheduler-nya aku bikin dia, 7 7 epoch ya. Kalau 7 dari 7 epoch itu dia tidak mengalami peningkatan, maka, proses trainingnya akan dihentikan, gitu ya. Seperti itu kurang lebih untuk yang, kode yang ini. Nah, sekarang kita lanjut. Mmm, ya kalau ini kayaknya aku skip aja, karena itu untuk config aja. Nah, baru di sini kita masuk ke, mmm, fungsi utama untuk nge-trainingnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu harusnya. Jadi aku bakal bikin fungsi namanya, train one epoch, di mana ini fungsi ini akan melatih 1 kali epoch gambar dataset yang telah kusiapkan di atas, gitu. Kodenya mana? Kodenya di atas, gini. Ini abaikan dulu ya, untuk yang ini, nanti ku jelasin. Eee, nah, ini untuk, fungsinya, fungsi dari trainingnya. Di sini dalam fungsi ini aku kirim parameter-parameter yang kubutuhkan untuk proses training model tersebut. Nah, di sini parameternya sebenarnya udah variabel-variabel yang kita sudah siapkan di atas, gitu ya. Ada model, ada data loader, ada criterion untuk, fungsi loss-nya, untuk ngitung loss-nya, optimizer, sama device, gitu. Jadi ini nanti kita kirim pada saat kita manggil fungsi ini, manggilnya di bawah. Nah, di sini, ya singkatnya, kita lihat modelnya tuh kita bikin jadi train mode. Kalau kita udah bikin modelnya jadi train mode, ini bisa, ini modelnya kita bikin ke, mode train gitu, mode siap untuk dilatih, gitu ya, dengan data baru, dengan data loader yang udah kita siapkan, yang akan kita kirim di sini. Nah, terus pada saat proses training ini, aku pengen dapetin running loss-nya berapa total, pada saat sekali epoch itu yang loss-nya tuh berapa. Terus untuk running correct-nya itu berapa, ada berapa image yang ditebak tuh bener sama dengan labelnya, gitu. Nah, baru di sini aku looping semua data loader yang aku udah siapkan di atas, gitu. Yang udah aku siapkan, terus, aku dapetin 2 parameter. Yang pertama itu aku dapetin input-nya, input dari fotonya, terus aku dapetin labelnya. Labelnya itu apakah apa ya istilahnya tuh, eee, apa apakah happy, apakah sad, atau yang lain-lain. Ini untuk labelnya. Penasaran, aku pengen cetak ini sih, coba ya, ada di sini, sorry sorry, aku coba cetak yang tadi, yang dari data loader-nya. Sebenarnya itu isinya apa sih? Eee, nah, ini dia. Di sini coba sebelum ke sini aku pengen cetak ya, aku bikin tambahin kode di atas, aku bikin kayak simulasi kayak gini. Jadi ini juga sama, tapi aku langsung dari train loader-nya.
Train loader itu berarti dia ke sini ya, ke train loader. Nah, train loader ini kan dia ngeluarin tadi ya, ada label sama fiturnya. Sebenarnya bentuknya tuh jadi kayak gimana sih? Nah, coba aku looping terus aku dapetin ya. Nah, bentuknya kayak gini, teman-teman. Jadi kalau image-nya itu udah dijadiin data loader, itu bakal untuk yang input image-nya tuh bukan bentuk gambar lagi, tapi bentuk tensor kayak gini. Nah, ini untuk detailnya teman-teman bisa join di FTC berikutnya ya. Ini bakal dijelasin lebih lanjut, lebih jauh lagi tentang tensor. Dan untuk labelnya ini jadi angka gini, teman-teman. Nih, jadi angka. Karena pada dasarnya model ini tidak bisa mengenali ini ya, tidak mengenali string gitu atau teks. Jadi nanti label-label yang udah dijadiin data loader itu jadi bentuk angka. Tapi angka ini udah mewakili dari dataset tersebut. Kayak kayak integer berarti ini 0 gitu ya. Terus contem berarti ini 1. Ini sampai 7 karena kayak indeks gitu ya, mulai dari 0 labelnya. Nah, nanti ya, tebakannya pun nanti ngeluarin outputnya itu sebenarnya label angka gini sih. Tensor itu apakah jenis data Kak atau variabel? Tensor itu jenis data ya, dari untuk apa namanya, untuk kebutuhan mesin learning, eee, ya jadi datanya kayak gini, kayak bentuk dimension array kayak gini ya. Ya, aku nggak bakal terlalu jauh untuk ini ya, karena sesiku sebenarnya sesi praktikal. Jadi boleh join kalau penasaran tentang tensor ini. Oke, seperti itu ya, aku lanjut dulu. Karena waktuku terbatas, jadi ini intinya aku gak bakal terlalu jelasin ya, aku langsung running aja kali ya. Ini tuh ngapain, aku running ininya, intinya di sini dia untuk ngelatih modelnya, gitu. Kak, tapi kalau ada yang mau ditanyain boleh ya? Nah itu, ada penjelasan sedikit tuh dari Edo, tensor seperti metrik. Gitu. Ya. Oke, nah ini, untuk optimizer-nya, gradation-nya jadi di nolin ya. Nah intinya di sini fungsi ini bakal dapetin running loss total. Ini rumusnya seperti ini, setiap looping ini dia diinjek ke variabel running loss total ini, jadi nanti nambah terus, sama yang running correct-nya. Jadi berapa image sih yang correct, yang benar dipredik, gitu. Nah, ya coba aku jalanin ini, lama nggak ya? Optimizer is not defined. Ya, aku lupa jalanin optimizer-nya ternyata teman-teman. Ini jalanin dulu. Nah, ini optimizer-nya ya sama learning rate-nya, scheduler-nya. Terus aku jalanin. Nah, ini bakal melatih 1 kali epoch gitu. Jadi keseluruhan data ini 1 kali putaran gitu ya. Karena sebenarnya model tuh dilatih itu harus berkali-kali agar hasil pelatihannya optimal. Ya kayak kamu belajar aja gitu di sekolah kan sekali belajar mungkin gak bakal terlalu ini kan, gak bakal terlalu hafal gitu tentang pelajarannya gitu. Butuh berkali-kali mungkin. Nah, ini juga sama pada saat sekali latihan untuk kita mengenali gambar-gambar tersebut mungkin hasilnya bakal banyak yang loss dan yang koreknya juga mungkin bakal sedikit gitu. Jadi ya butuh latihan, beberapa kali agar hasilnya optimal. Mmm. Mhm mhm mhm. Iya, kayaknya memang lama sih karena datasetnya lama. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Jadi, ini untuk loss-nya segini, terus yang sama dengan label dataset yang kita latih itu ada 1.662 gitu. Oke, itu dalam 1 kali latih dan loss-nya juga cukup banyak ya kalau kita lihat. Jadi, ya kita bakal bikin latihan beberapa kali nantinya. Nah untuk yang, ini validate, eee, ya untuk yang validasi ini sama ya kayak yang training, aku bikin fungsi juga. Ini sama juga sebenarnya implementasinya kayak gini, untuk yang validasi.
Sama. Cuman bedanya yang modelnya dijadiin .eval. Nah, ini modelnya berpindah ke mode evaluasi gitu. Di mana dari satu kali epoch latihan dia dievaluasi gitu. Hasil tebakannya itu udah banyak yang benar atau masih banyak yang salah. Nah, sama bedanya dia nggak ada apa ya, istilahnya tuh nggak diupdate ya, si modelnya tuh nggak diupdate. Makanya ini grade enable false. Jadi karena dia untuk ngecek aja, beda sama yang ini. Kalau yang ini, torch set gradientnya gradientnya di enable-nya true. Nah, berarti pada saat dia ada yang loss gitu ya, dia dicek lagi di backward. Makanya proses latihan tuh sebenarnya ada istilahnya tuh proses maju sama mundur gitu. Forward sama backward gitu. Nah, makanya ada gambaran kayak gini kan gitu. Jadi kayak yang di atas awalnya tuh dataset itu dilatih dari depan, misalnya 2 ini disuruh tebak eee disuruh tebak gitu, ke model tersebut apakah gambar tersebut itu 0, 1, 2, atau sampai 9. Nah, kalau misalnya nanti ada beberapa yang lost gitu, dia dicek lagi ke belakang, kayak gini. Nah, ini juga ada beberapa yang mirip ya, misalnya 0, 0 yang paling banyak, tapi ada beberapa misalnya dia agak nebak angka 4 juga, angka 9 juga gitu. Nah, udah, ini validate gitu ya singkatnya. Terus, nah di sini baru nih, karena kita udah bikin fungsi untuk satu kali epoch, satu kali latihan keseluruhan dataset ini, sama untuk validation-nya juga. Nah, gimana caranya kita bikin proses latihannya tuh agar beberapa kali pengulangan gitu ya, agar model bisa berlatih dengan baik. Nah, di sini kita harus melakukan looping ya. Nah, aku di sini bikin fungsi namanya train model. Nah, train model ini singkatnya ya, karena ini agak panjang juga, tapi aku intinya aja. 6 epoch ini berapa kali putaran aku melatih si model tersebut. Ini juga dapat dari train model ya. Kalau kulihat di sini aku ngetrain dia 25 epoch ya. Itu cukup ideal buat config-config yang kita udah set di atas gitu. Eee, nah, intinya sih di sini pas di looping berapa kali epoch, berarti kan dia beberapa kali sesuai dengan 6 epoch-nya dia bakal manggil train one epoch sama validation epoch, tuh. Jadi setelah dilatih, terus divalidasi, dilatih, divalidasi, dilatih, divalidasi. Nah, setiap hasil latihan sama hasil validasinya, aku pengen dapetin, nilai epoch loss-nya sama, epoch akurasinya. Nah, ini cara ngitung epoch loss sama epoch akurasi yang tadi didapat ya, coba deh, ini ku copy ya. Ku copy, terus ku bikin di yang tadi itu. Yang aku udah coba tuh di sini ya. Nah ini. Ini misalnya aku bikin lagi di sini, karena kan angkanya dia kayak gitu ya. Es mana sih tadi tuh? Sorry. Nah ini dia. Epoch close training. Nah, ini kan hasil dari training satu kali epoch ya. Kalau aku cetak kayak gini nih. Nah, kayak gini. Dia bakal eh, lebih bagus gitu kelihatannya. Nah, kayak gini. Jadi training loss-nya ada 1, sekian, ini cukup banyak sebenarnya kalau diakumulasi kayak gini, sama ini, untuk akurasinya dalam satu kali epoch itu cuman, sekitar 30%-an ya, 30% akurasi. Jadi benar-benar masih rendah gitu, pada saat sekali epoch aja. Makanya di sini harus beberapa kali train gitu, untuk yang train one epoch ini. Makanya di sini dibikinin fungsi namanya ini, train model.
yang di dalamnya ada 6 epoch. Nah, 6 epoch ini kita tentuin nanti berapa kali proses latihan agar dia bisa learning dengan baik. Gitu. Akuran aja. Ya. Terus ya ini lama sih sebenarnya, teman-teman. Jadi aku bikin 5 aja, 5 kali putaran dia dilatih modelnya. Nah, ini epoch yang pertama. Nanti dia bakal keluar lognya gitu. Nah, sebenarnya sih pada saat seiring proses latihan, aku tuh bikin kayak array gitu sih. Nah, ini list of for float untuk visualisasi. Jadi di sini aku dapetin setiap kali epoch aku simpen training loss sama training akurasinya di sebuah variable array kayak gini. Sama validation loss sama akurasinya aku simpen juga kayak gini. Sehingga ya kalau kita lihat ini di append aja ya, di sini di append hasilnya, ini juga di append gitu. Nah, yang terakhir ini nyimpen aja sih base of model yang paling dalam setiap putaran itu model mana sih yang akurasinya paling gede gitu. Itu bakal kita simpan secara berkala di variabel base model WTS ini. Gitu. Jadi di copy kayak gini. Nah, sehingga nanti kita bakal pakainya yang ini, yang hasil kopiannya, yang base model WTS. Setelah proses training selesai, kita load model yang sudah kita latih, kita load dari base model WTS. Lalu dibalikin modelnya dari fungsi tersebut. Sehingga model yang dibalikin dari fungsi ini, itu menghasilkan model yang udah base gitu ya. Udah hasil latihannya itu yang paling baik. Gitu. Jadi kalau ada penurunan akurasi itu gak bakal disimpan. Makanya di sini ada satu variabel namanya base akurasi kan dengan inisialisasi 0. Jadi setelah kali evoke kalau base akurasinya naik berarti kan lebih besar. Nah, ini baru di assign base akurasinya update. Dia putar lagi seperti itu. Cekatnya. Diputar lagi terus dapetin base akurasi lagi. Nah, setiap kali epoch tuh bakal kayak gini, dicetak train loss sama validation loss-nya gitu. Nah, harusnya sih seiring dengan berjalannya epoch itu training loss-nya itu berkurang ya, teman-teman. Berkurang. Terus kita dapetin akumulasi dari base akurasinya di sini. Gitu. Ya ini lama sebenarnya proses training ini, apalagi kalau datasetnya kita banyak. Tapi semakin banyak dataset yang kita punya, semakin model kita berlatih dengan baik. Gitu. Nah, yang terakhir ini visualisasi aja sih teman-teman dari hasil trainingnya. Jadi memvisualisasikan data-data yang kusimpan di sini menjadi sebuah grafik agar kita tahu pada setiap training itu eh, dia naik turunnya kayak gimana. Ini sih ini ya apa namanya terlalu panjang kalau kita lihat. Tapi intinya ini buat visualisasi aja untuk nampilin training akurasi sama validation akurasi gitu, sama loss-nya juga. Mana yang loss-nya? Ya, pokoknya ditampilin di sebuah grafik pakai matplotlib. Nah, ini udah yang kedua, berarti tinggal 2 kali lagi. Kalau nunggu ini lama sih. Tapi ininya kalau dijalanin si visualisasinya, kalau learning model kita itu bagus, grafiknya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Ini history dari model yang ini ya, yang di master, yang sebelumnya yang aku pakai di awal itu, yang buat nebak-nebak foto ini. Ini grafik hasil trainingnya tuh kurang lebih gambarannya kayak gini. Nah, kayak gini gambarannya. Jadi kalau aku ini dibikin hampir 50 epoch ya. Jadi setiap kali epoch kalau kita lihat loss-nya tuh semakin turun gitu. Dari train sama validation-nya semakin turun. Nah, berarti ini bagus nih. Kalau grafiknya semakin turun.
Nah, kalau yang akurasi sebaliknya. Jadi semakin epochnya naik, dia semakin naik grafiknya. Nah, berarti seiring dengan perjalanan dia learning, si model kita udah belajar dengan baik gitu. Kalau misalnya ini masih naik turun kayak gitu ya. Nah, itu berarti eee, proses, fine tuning atau transfer learning dari model kita belum terlalu bagus, gitu. Nah, ini udah yang terakhir, epoch yang terakhir harusnya. Dari 0, 1, 2, 3, ya, ini yang terakhir. Eee, jadi intinya sih aku bakal dapetin nilai yang tadi. Ya, sambil nunggu ini mungkin ada yang mau ditanyain dulu boleh ya, sebenarnya, sambil nunggu proses trainingnya selesai. Tapi ini juga nggak tahu ya, apakah hasil trainingnya udah akurat atau belum ya, atau gede nggak akurasinya. Soalnya ini, eee, iterasinya cuma 5 kali iterasi training. Jadi kita lihat aja ya. Tapi kalau lihat sekilas sih dari sini ya, ini akurasinya makin naik nih, tuh 4, terus 45, terus 46, terus naik lagi. Nah, ini juga naik lagi. Nah, loss-nya harusnya makin turun ya. Nah, ini makin turun. Ini sih kalau sekilas ya udah ini ya, udah bagus ya. Nah, ini udah selesai. Ah, iya sih, tapi meskipun udah bagus, dia learning rate-nya 50%-an lah, 60% hampiran, gitu. Jadi, ya itu karena memang sedikit ya. Mungkin kalau ditambahin bisa bagus, lebih bagus lagi. Ya, 0 itu termasuk ini, termasuk iterasi yang pertama karena, looping-nya kan dimulai dari 0 ya, indeksnya. Ini. Nah ini, 6 epoch -1, karena pakai -1. Kalau nggak pakai -1, ya intinya gitulah. So, kita lihat, nah ini udah selesai ya akurasinya. Nah, coba aku visualisasikan di sini. Sebenarnya sih kalau aku langsung cetak, ini tuh angka yang banyak gitu ya, intinya sebenarnya itu sih. Tapi ya langsung aja aku jalanin fungsinya, terus aku jalanin ini. Nah, iya gini hasilnya ya. Hasilnya dalam 5 kali epoch itu proses trainingnya ini ya, loss-nya makin turun nih, gitu. Yang melenceng, tebakan melencengnya makin turun. Untuk yang akurasinya ini makin naik, gitu. Berarti udah lumayan lah ya. Nah, kalau udah selesai di training kayak gini, baru kita save. Nah, kalau save kan sih gampang ya, tinggal panggil aja, torch.save, terus panggil model yang dibalikin dari fungsi. Jadi, harus di-load state dulu ya. Load state ini tuh berarti nge-save model yang udah kita latih. Nah, sehingga kita bisa save pakai fungsi torch.save. Nah, untuk yang parameter yang berikutnya, ini filenya. Filenya mau disimpan di mana? Nah, aku coba simpen file yang udah kulatih di PyTorch ya. Oh, ini ada banyak. Ya, sebenarnya sebelum ke sini aku udah ngelatih beberapa kali untuk make sure bahwa proses FTC ini berjalan dengan baik ya guys ya. Jadi aku dilihat dulu ini ke apa. Nah, kosong ya. Jadi aku simpen yang ini. Yang emotion, kenapa jadi kayak gitu? Nah, ini ya. Di model PyTorch emotion model PyTorch.pth. Atau nggak usah pakai PyTorch lagi deh, nggak apa-apa. Emotion model. Dah, aku save. Nah, harusnya di sini udah kesimpan ya. Ini model yang telah kita latih di atas. Kalau udah kayak gitu, ya udah model kita udah siap dipakai deh. Bisa kita implementasikan dengan berbagai aplikasi yang kita mau bikin tentunya. Seperti yang udah disebutin di awal tadi. Bikin apa tuh? Tadi tuh banyak disebutin ya, bikin analisa emosi pada saat pembelajaran, terus ya apapun itu. Coba nah ini untuk yang use the model, aku pindah arahkan ke ini ya, yang use modelnya, yang image pet, use modelnya sorry. Aku arahkan ke yang model yang barusan banget kita latih. Coba dia seakurat apa sih ininya, hasilnya.
Berarti aku arahin ke ini, aku ganti terus ke PyTorch, terus ini ya. Nah, sekarang kita pakai model yang ini. Terus kita coba dengan foto-foto lainnya. Oh, udah langsung foto ini aja lah ya. Yang fotoku kita lihat hasil tebakannya. Nah, ini tetap bagus ya sebenarnya. Coba kita pakai foto yang lain. Foto apa lagi ya? Foto punya foto web. Nah, set kali ya. Set ya. Jangan fotoku deh. Malu. Foto yang lain aja ya, yang dari Kaggle yang tadi aja deh. Nah, dari Kaggle ya, yang dari data latihnya aja. Misalnya fear, takut. Mana ya, ini aja. Nah, nah, fear kan fotonya harusnya. Tapi kalau kita lihat dia si model ini nebaknya malah marah nih. Anger 35% yang paling banyak. Yang fear hanya 27%. Nah gitu. Berarti foto hulek. Aku gak punya foto hulek. Harus download dulu. Nah ini ya. Jadi kadang agak melenceng kayak gini. Berarti ya harus diiterasi lagi tuh latihannya. Karena kan tadi juga latihannya baru sekali kan. Dan akurasi latihannya pun berapa persen tadi tuh. Kalau kita lihat. Cuma 50 berapa? 50 60%-an lah akurasinya. Jadi kadang melenceng gitu. Coba yang lain ya. Apa ya? Sad mungkin kalau sedih kan mungkin bisa ini ya. Astagfirullah apa nih? Nah, ini bahkan sad pun ini ya keempat nih dia nebaknya. Iya, gitu. Coba kalau pakai yang ini, yang model yang best gitu. Ya seperti itu sih sebenarnya ini udah selesai teman-teman demonya. Udah gak kerasa udah sejam lebih juga, sejam setengahan lah. Kurang lebih seperti itu hasilnya ya untuk train. Ya sorry agak cepat dan agak kayak ngebut gitu ngejelasinnya karena waktu kita juga terbatas. Tapi jangan khawatir teman-teman. Kalau misalnya penasaran, pengen lebih santai lagi belajarnya, pengen lebih nanya-nanya lagi ke mentornya gitu tentang oh ini dijelasin lebih dalam lagi, nanti bisa join di program kita. Tentunya bakal diajarin dengan tutor-tutor yang lebih berpengalaman. Wow. Dan diajarin dari dasar juga nantinya. Jadi seperti itu. Kayaknya udah cukup ya untuk hari ini. Dan dari model yang udah kita latih bisa jadi aplikasi apapun ya nanti bisa jadi aplikasi web, bisa diintegrasikan dengan ChatGPT karena ChatGPT juga ada API-nya ya teman-teman, Open API. Jadi misalnya mungkin kalau model teman-teman udah nebak kliennya itu sad atau happy, nanti ChatGPT kayak ngasih wejangan gitu ya, kasih tips-tips gitu mengenai emosinya kan bisa. Jadi bisa dikolaborasikan dengan model-model lainnya juga. Seperti itu, boleh kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau nggak ada, mungkin aku cukupkan dulu hari ini. Thank you banget teman-teman yang udah hadir. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.